Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Al-Quran kita mulia. Kembali lagi bersama saya Bang Karim di channel YouTube ini ya. Semoga teman-teman yang belum subscribe ya segera hari ini di subscribe. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Allahumma amin. Oke teman-teman semua, seperti biasa ya di channel ini fokus kita insya Allah kita akan memberantas aksara buta huruf dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak ada lagi anak-anak milenial sekarang atau anak-anak kolonial yang dulu itu sampai hari ini belum bisa baca Quran. Berarti kalau dia belum bisa baca Quran, artinya dia belum lihat video ini. Sok banget ya. Nah, maka dari itu kita selaku muslim sebaiknya ya, bahkan sewajibnya kita itu bisa membaca kitab suci kita sendiri ya. Makanya basic dasar seorang muslim itu adalah mampu membaca Al-Quran sebagaimana yang telah diturunkan. Nah, teman-teman, di video ini insya Allah kita akan menuju ke sana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, maka teman-teman yang baru pertama sekali nonton video ini, saya sarankan untuk melihat video-video sebelumnya karena di sana ada materi-materi yang harus teman-teman kuasai. Karena kita sudah jauh ya, sudah sampai di jilid Ummi Dewasa jilid 3 dan hari ini ya kita masuk di halaman 10 dan materi di video ini adalah materi yang sangat penting agar nantinya kita betah berlama-lama dengan Al-Quran. Maka tonton terus video ini sampai selesai. Yuk silakan teman-teman buka halamannya bagi yang punya buku di halaman 10. Ya, bagi yang tidak punya buku maka tonton terus video ini, pastikan kota kamu ada ya. Jika tidak ya dia nggak bisa nonton lah. Oke, sekarang kita perhatikan di atas garis ya teman-teman. Nah, yang baru pertama tentu ini bingung nih apa sih. Nah, ini setiap ada garis di jilid itu ada materi, ada pelajaran yang memang harus kita kuasai di halaman tersebut dan latihan di halaman setelahnya jika ada. Nah, makanya di jilid Ummi ini sangat baik sekali untuk kita yang pemula ingin baca Quran, bahkan untuk kita yang sudah pernah belajar Al-Quran sebelumnya tetapi masih belum bisa, maka video ini adalah solusinya. So hebat. Oke, perhatikan ya. Nah, ini disebut dengan nun sukun ya, atau orang sering bilang nun mati. Kalau nun mati jangan, nanti dia harus disolatkan ya, dimandikan, dikuburkan ya gitu. Makanya disebut dengan nun sukun lebih tepatnya. Nah, atau tanwin. Nah, di sini tanwin itu ada 3 ya. Fathatain, kasrotain, domatain. Itu disebut dengan tanwin. Maka perhatikan, nun sukun atau tanwin dibaca dengung yang lama. Nah, maksudnya apa? Nah, nanti teman-teman perhatikan saja. Di halaman 10, 11, dan juga halaman 12 nanti itu semua yang ada nun sukunnya atau tanwin bertemu dengan huruf apa aja yang ada di sana itu dibaca dengung yang lama. Atau di dalam ilmu tajwid ya, kalau teman pernah belajar, kalau belum nggak apa-apa, ini sebagai maklumat terbaru ya, ilmu baru bagi teman-teman, itu disebut dengan ikhfa. Nah, disebut dengan ikhfa. Yang di halaman ini sebenarnya disebut dengan ikhfa yang dimaksud. Ada 15 huruf ikhfa. Kan bingung kan? Nah, makanya kita fokus saja membaca di halaman 10, 11, dan 12. Nah, tentu kalau teman-teman mendengar kata ikhfa berarti di sana harus ada dengung yang lama. Terus ikhfa itu artinya samar, maka hurufnya dengungnya disamarkan. Nah, samarnya ini berbeda-beda tergantung huruf apa yang kita temui. Berarti ada 15 huruf dan ada 15 yang harus disamarkan. Dan setiap hurufnya pasti berbeda samarnya. Paham ya? Begitu teman-teman? Baik, langsung saja itu sekilas ya sebagai materi dasar
tetapi yang paling terpenting di dalam metode ini adalah dibaca langsung tanpa dieja-eja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman belum paham apa maksudnya, maka kita langsung baca. Jangan mengambil pusing karena dunia ini udah cukup pusing, ya kan? Oke. Yuk, silakan ya, kita baca contohnya di bawah. Min tahtiha ila an tazakka. Di bawahnya tasmiyatal untha ma sajjaja. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan ta yang baris pertama dan yang kedua nun sukun bertemu dengan sa. Berbeda kan cara bacanya? Nah, maka perhatikan saya membacanya baru teman-teman ikuti. Baris selanjutnya anjainakum ainul jariyah man dassaha wa ka'san dihaqa. Di baris 3 itu ada jim ya, di baris keempat ada dal dan berbeda ya, susah banget cara membacanya ya. Perhatikan lagi di baris berikutnya. Fa'anzartukum yatiman dza maqrabah anzilni munzalah yawma idzin zurqa min sijil biqalbin salim. Oke, nah jadi seperti itu cara membaca halaman 10 dan setiap ada nun atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin maksud saya itu dibaca dengung yang lama. Dan cara baca dengungnya seperti yang tadi sudah saya contohkan. Oke, lanjut kita di halaman 11. Hadza yaumu la yantiqun wa antum hina idzin tanzurun. Nah, di dua baris ini teman-teman perhatikan ada nun sukun bertemu dengan to dan di baris ke bawah itu ada 3 nun dengan ta, tanwin dengan ta dan nun sukun dengan dho. Fokus kita nun sukun dengan dho ya. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi cara membacanya itu selain dengung yang lama dia dibaca samar dan samarnya itu tebal ya karena ada huruf istilah di sana. Nah, ini sekilas penjelasan. Jadi kalau kita belum tahu ya, belum merasakannya, maka saya jelaskan ini agar teman-teman mewanti-wanti ketika bertemu dengan seperti ini di dalam Al-Quran, maka bacakan dengung yang tebal ya. Atau bingung, ya udah ikuti saya sekali lagi, oke? Hadza yaumu la yantiqun wa antum hina idzin tanzurun illa qilan salaman salama inna ansha'nahunna insha'a wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak innahu kana zaluman jahula. Nah, di 5 baris yang saya baca ini, nah itu ada nun sukun bertemu dengan shin ya, yang di baris keempat teman-teman bisa lihat. Nah, itu seperti tadi bacanya, di bawahnya ada nun sukun bertemu dengan kaf. Nah, itu baca seperti tadi juga. Nah, kalau kita jelaskan bingung, mending langsung saja lihat di videonya, lihat saja contohnya, dengerin aja contohnya. Dan di bawahnya lagi, yaitu ada nun sukun dengan qaf. Nah, ini dia termasuk huruf istilah, maka dibaca tebel ya. Bagaimana cara baca tebel? Ya udah, perhatikan saya bacanya, saya ulangi sekali lagi. Allazi anqadha dhahrak. Nah, begitu. Innahu kana zaluman jahula
tilka idzan qismatun diza. Dan di baris terakhir ini ada tanwin bertemu dengan qaf dan ada tanwin bertemu dengan dhad. Nah, itu sama-sama dibaca tebal. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Tilka idzan qismatun diza. Nah, oke, silakan dilatih teman-teman ya. Kalau belum tahu bagaimana cara membacanya, maka putar dulu ya video ini, setelah itu baru diikutin ya, satu baris sampai selesai. Oke, kita lanjut lagi di halaman 12. Perhatikan betul saya membacanya. Innakum kuntum qauman fasiqin wa na'matin kanu fiha fakihin fihima min kulli fakihatin zawjan amit takhadhu min dunihi awliya kullu nafsin dha'iqatul maut wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, di bawah ini, di sini nanti ketemu nun sukun dengan shad, maka itu huruf isti'la, huruf shad. Ada 7 huruf isti'la, teman-teman, dan 5-nya itu untuk yang ikhfa, termasuk daripada huruf ikhfa. Nah ya, apa itu? Ko, ya, sod, dod, to, sama dho. Nah, 5 ini kalau ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan 5 ini, maka dengung yang lamanya, dengungnya itu dibaca tebal, samarnya itu dibaca tebal. Bingung teman-teman? Udah, kita baca saja dan perhatikan saya membacanya ya. Wa yaumal qiyamati la yusarun. Sekali lagi. La yusarun. Oke, di bawahnya fa in kana lakum kaidun fakidun. Nah, jadi seperti itu cara membaca halaman 10, 11 dan 12. Nah, sedikit ada penjelasan di sana, memang saya ingin jelaskan sedikit agar teman-teman fokus ya pada apa yang saya jelaskan, karena itu berbeda cara membacanya. Walaupun dengung yang lama, tetapi dengungnya berbeda dengan yang lain ya. Ada ketebalan di sana, ada samar, dan samar itu sama semua, tergantung pada huruf apa yang akan kita jumpai setelah nun sukun atau tanwin. Nah, kalau memang bingung dari penjelasan materi ya atau tidak paham, maka Al-Quran ini praktek. Maka langsung teman-teman praktekkan saja, insya Allah akan dapat feel-nya dan benar-benar kita akan bisa membacanya ketika kita mempraktekkannya. Jadi jangan hanya teori, karena banyak orang yang paham teori ilmu tajwid tetapi ketika praktek itu zong, ya kan? Ada juga yang prakteknya zong, apalagi mau teorinya ya zong. Jadi kalau sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kita tahu ilmu tajwidnya, kita paham kaedahnya, dan kita bisa membacanya. Tetapi kalau belum paham dengan ilmu tajwidnya, maka kita bisa membacanya. Dan yang terpenting kita baca Al-Quran dengan benar. Itu saja ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video baru ya di berandanya teman-teman, sehingga dengan itu kita bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.